Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kemarin pada ngerjain apa deh weh kamu yang di net akad sih? Kok kata dosennya udah sampai modul 8 cuy? Kemarin baru ngerjain yang modul 1, 2, 3 sama yang checkpoint 1 mas. Hah, Yang serius setelah modul satu modul 2 3 3 udah apa ya? dikerjain? Modul 1 2 3 yang dikerjain apa? Pilgan ya. Itu tuh Jadi di itu kayak step-step setiap materi itu ada nanti ada kayak apa? Kayak soal-soal kuisnya. gitu ya. Terus 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 di checkpoint soal-soal semua gitu. Pilgan kah? Dalam? Pilgan ya. Iya. Wah, rungkat nih Jir, banyak banget. Kok hmm, ini apa nih? Yang di SS apa? Sama kamu? Nilai. Oh, hasilnya ya. Ini apa? Udah ngambil kah? 2020 kocak. Kalau yang ini, duh, kok baru submit 9 cuy. Ini apa lagi nih? Ini tuh modul 1. Oke lah. Aku nggak tahu sumpah. Ini paling materi disamain aja dulu dah. Kita masuk ke modul 2 cuy. Modul 2 terus ke bagian configure IP tracing. Terus yang 276 pakai tracer implement basic connectivity. Coba kamu buka teman-teman, bisa ke unlock nggak itu kira-kira? Bisa ke unlock nggak ya? Coba cuy, tolong cekin cuy di net akadnya kamu. Masuk ke modul 2, masuk ke configure IP tracing, terus ke modul yang 276. Dari modul 276 ini udah kebuka, terus dari sini download yang ini. Anjir, jadi asal kerjaannya gambar doang cuy. Linknya harusnya sama sih. Saya buka nggak ya? Dari record belum cuy. Oh udah. Nanti ini ya presensi sama Pak Aulia aja ya cuy. Kalau presensi di sini ngabis-ngabisin waktu cuy. Ntar kamu ngomong ke Pak Aulia ya, Pak belum presensi gitu cuy. Saya buka nggak nih? Ayo cuy, ini waktunya cuma 1 jaman kayaknya deh. Nah, aku belum mandi nih jir. Sudah habis beres-beres kamar cuy. Beres-beres kamar tahu-tahu setengah 8 ya. Langsung ngajar di kelasnya Pak Anggi. Bisa nggak nih cuy? Weh, tidur kah? Bisa. um, saya rasanya kayak dikerjain gitu ya kalau materinya sama tapi kelasnya sendiri-sendiri. Setnya ada yang lagi di tengah laut kah bosku? Bisa ya kamu dan download nanti hasil akhirnya itu kayak gini 276 bla 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 yang ini ya. Nah, kalau udah kebuka, kita buka aja filenya, klik 2 kali langsung. Nah, kalau udah kayak gini, kamu tinggal nih aku aja ya, ini aku tanggal tak dokin aja sih biar enak sih. Nah, mungkin punyamu dia minta nama lengkap email nggak teman-teman? Iya mas. Nah, kamu Enggak.
masukin aja nama lengkap dan emailnya kamu ya cuy. Ini aku nggak bisa nge-access satu-satu jir, soalnya jelek banget sumpah konsolnya Cisco. Tapi nanti coba tak usahain dah, demi kelas kesayangan nih jir. Buset, ini bukan kelasnya. Ini habis itu diokein okein langsung ya. Bentar jir, nih Pak Aulia nelpon nih. Halo. Kok Google Meet sepi? Kan ganti link kan, tapi aku nggak. Lah, yang mana? Oh yang ini ya. Nggak ngabarin kalau ganti link kan. Loh kok nggak di-share ke grup? Wah, ini kita di-share Pak ke ketua kelasnya. Dosennya nggak tahu jir kalau ada grup tanpa dosen. Astagfirullahaladzim, dosa nggak jir kayak gini. Jaringan komputer 09 nih. Gitu. Sip. Langsung ya. Ini aku di kelas IF udah kena masalah nih jir. Nah, udah gini, tampilannya kayak gini. Mungkin kalau punyamu masih ngambang kayak gini, paket PT activity-nya. Kalau mau ditempelin kayak tadi tinggal di checklist aja doknya yang ini ya. Nih gak wajib terserah. Di sini aku udah 100% cuy. Gimana ya? Apa aku coba download ulang ya? Biar nggak 100%, biar dari 0. Gas mas. Bentar. Waktu setengah jam lagi. Oh enggak ding, 1 jaman. Coba download ulang ya, biar barangkali bisa ngulang lagi. Lah, kocak. Oh, sip, bener ya, tinggal diulang aja. Lah, anjir lah. Aduh. Tarjir, ganti judul dulu bentar deh, biar perfeksionis dikit. Ini aku nyetak isi nama lengkap. Varsity. Bener gak be? Bener ya. Oke, ini aku okein, terus ini aku dok biar enak, dan hasil akhirnya jadi kayak gini ya. Di kiri ada soal, di kanan ada workspace-nya kita. Kita masuk ke logical aja karena fisikalnya nggak jelas ya. Jadi di logicalnya aja. Itu sebenarnya CCNA 1 cuy. Nggak bisa diedit lagi dah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita udah kanan kiri kayak gini ya. Ini aku coba jelasin pelan-pelan ya teman-teman. Kita coba jelasin pelan-pelan ya. Jadi di kiri ini udah ada soal ya. Jadi ini tuh sekarang konsepnya soal cuy. Di kiri ini soal, bukan langkah-langkah. Kalau pas pakai tracer yang kemarin kan di kiri kan langkah-langkah kan ya. Sekarang di sini tuh yang di kiri tuh soal atau challenge-nya gitu. Jadi kita harus ngerjain sesuai yang diminta gitu teman-teman. Nah, di sini tuh udah ada dressing table. Dressing table itu apa? Dressing table ini tabel pengalamatan ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi di sini tuh anggaplah kayak keterangan lah. Ini kayak buku presensi lah. Ada Fatur ini NIM-nya 22111 bla bla bla. Dia kelas S1 IF 0 berapa ya? 01. Terus juga ada lagi nih kelasnya kamu nih. Ada Azra NIM-nya 24. Berapa dah NIM yang angkatan 24 yang panjang itu ya. Terus di sini ada kelasnya berarti 12 SID kan ya, dan lain-lain. Terus di sini juga ada yang lain, ada mahasiswa yang lain. Nah, kalau di komputer gini atau di networking gini ya berarti kayak gini, ini device, ini berarti perangkatnya
apa, di sini ada perangkatnya S1 berarti yang ini ya, S1 ini, terus juga ada S2 berarti yang kanannya yang ini, terus juga ada PC1 berarti ini PC2 yang satunya lagi. Nah, terus juga di sini ada interface. Interface ini berarti dia kayak lubang apa ya, interface ya, antar muka. Apa sih ya antar muka ya? Anggap aja kayak lubang yang dicolok kabel gitu cuy. Kalau PC ini kan yang dicolok kabel NIC nih, network interface card kan ya, NIC kan ya. Terus juga di kanannya ini ada IP address. Kalau aku coba tak close dulu, NIC itu apa biar kamu ada gambaran ya. NIC itu kayak gini teman-teman kalau di suatu komputer. Jadi di belakang CPU itu ya ada port LAN ya. Port LAN-nya itu dari tadi ini di telepon admin nih. Ini soalnya ada 25. Ini sebenarnya ChatGPT full bisa sebenarnya ya, tapi ya teman-teman nggak ada salahnya lah kalau nanya ke ChatGPT juga minta dijelasin juga gitu. Jadi jangan langsung jawabannya langsung gitu aja. Soalnya aku kalau belajar juga kayak gitu cuy. Contoh nih, party rock ya. Sini tuh aku kalau belajar, situ tuh aku belajar AWS ya. Ini aku lagi belajar C harusnya tapi nggak nggak kepegang-pegang. Tuh ya tinggal gini cuy. Jadi promnya tuh dijelasin pakai bahasa yang sederhana, terus disuruh menentukan jawabannya apa, alasan kenapa jawaban yang benar itu, dan kenapa alasan jawaban yang lain salah. Jadi kita nilainya dapat, pemahamannya juga dapat. Contoh yang ini nih, kalau dimasukin, kalau ini kan berarti jawabannya udah kelihatan kan, koaksial kan. Kenapa koaksial ya, karena ciri-ciri koaksial tuh kayak gini. Kenapa nggak UTP? Karena UTP itu kabel LAN. Kenapa nggak fiber? Fiber itu kecil ya, dia dari serat kaca. Kenapa nggak SDP ya? SDP itu kurang lebih dengan UTP, cuma beda di shieldnya doang. Jadi kita satu soal tuh bisa belajar langsung sama yang lain cuy, nggak cuma sesuai soal gitu. Nah ini balik lagi ke paket tracer. Mic-nya aku udah nyala. Ini aku bentar, ini aku tak close ini RAM MacBooknya penuh nih cuy, cuma 8 GB. Nick terakhir sampai Nick ya. Jadi kan Ntar dah, ini aku coba cari thumbnail yang agak keren dah. Buset, ini dah. Buset, hitung-hitungan nih ceritanya. NIC tuh ini ya, kalau di komputer kan berarti kita port Ethernetnya dicoloknya ke NIC ya, ke port RJ45 ya. Kalau aku NIC laptop tuh kayak gini. Dalemannya itu dia kayak gini, interface laptop tuh kayak gini. Namanya itu WiFi card ya. Di laptop ini dia ada kabelnya lagi di dalam. Jadi dari belakang yang ada di sini dia ada kabelnya masuk ke sini. Jadi satu kartu ini dia bisa nerima Ethernet dan wireless WiFi ya. Nah, terus balik lagi ke paket tracer. Sedangkan yang untuk switchnya dia pakai VLAN 1. VLAN itu apa? VLAN kepanjangan dari virtual LAN ya. Virtual Local Area Network ya. Di sini sebenarnya VLAN ini dia bukan untuk pemula sebenarnya anjir, tapi ya nggak apa-apa lah karena ngikutin modul ya jadinya. Oke lah aku ngikut. Terus di kanannya ini ada IP address dari masing-masing device. Contohnya ini S1 ini IP address-nya 1253, S2 1254, PC1 11, PC2 12. Begitu juga subnet masnya ya teman-teman. Nah, selesai, kita udah mengetahui arsitektur atau topologi yang ada di depan mata kita. Meskipun di sini nggak ada keterangannya ya, tapi kalau mau lihat keterangannya berarti tinggal lihat yang ada di addressing table-nya aja. Biasanya kalau kita ngerjain atau membuat topologi sih biasanya dikasih catatan sih. Cara ngasih catatan gimana ya? Aku lupa cuy. Dikasih keterangan gitu. Ini contoh gini nih, PC1 IP-nya itu 192, 168, ini nggak usah dikerjain nggak apa-apa. 11/24. Jadi enak gitu, nggak perlu bolak-balik kanan kiri. Tapi ini nggak usah di
nggak usah dihapus, nggak usah dihapus ya, oke lah nggak apa-apa lah. Nah, selanjutnya untuk objektif itu sendiri, kita di bagian satu ini kita disuruh konfigurasi switch 1 dan switch 2. Apa yang dikonfigurasi? Yang pertama itu kita bakal merubah hostname-nya. Jadi nama switch-nya ya S1 S2 kita ubah. Kalau S1 yang ada di sini itu masih hardware name ya teman-teman, bukan hostname-nya ya. Hostname-nya dia masih switch saja atau bawaan pabrik ya. Nah, ini switch saja bawaan pabrik ya, bawaan defaultnya ya. Nah, terus setelah itu kita ngasih password ke konsol password dan privilege exec mode password. Jadi kalau kita masuk ke konsolnya, di sini kan kita udah langsung bisa ngetik kan. Nah, itu sebenarnya nggak secure teman-teman. Kita harus memberikan password. Jadi sebelum kita bisa ngetik bla 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 kayak gini, itu kita harus masukin passwordnya dulu. Begitu juga ketika aku mau masuk ke mode enable enable tuh pasti dia minta password lagi, kita harus ngasih password lagi. Selanjutnya kita harus memberikan banner teman-teman. Banner itu apa? Banner itu teks yang akan di print sebelum login. Hasil akhirnya itu nanti jadi kayak gini banner. Lah nggak ada anjir. Di kelas sebelah aku lupa nge-SS ya, jadi di tengah-tengah lupa. Ntar intinya sebelum masukin password tuh ada tulisan ini nih, authorize access only bla 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 gitu. Terus disimpan ke NVRAM. NVRAM itu apa? NVRAM ini dia penyimpanan yang tidak memerlukan listrik atau tidak memerlukan daya atau tidak memerlukan power ya. Jadi ketika switch ini enggak terhubung ke listrik, konfigurasinya itu tetap tersimpan, enggak hilang. Itu untuk part 1 kita hanya merubah hostname dan ngasih password dan bikin banner dan save konfigurasi ke NVRAM. Nah, kalau kamu lihat baik-baik di sini tuh nggak ada step-stepnya teman-teman, nggak ada step-stepnya ya. Kita harus mengubah sesuai yang diminta. Jadi yang di sini tuh permintaannya ya, bukan step-stepnya ya. Oh, ternyata kita harus masukin konsol password jadiin Cisco, kita harus nyeting privilege exec jadi kelas gitu. Juga ternyata kita disuruh nge-save konfigurasi ke NVRAM padahal nggak ada komennya ya, malah ditanyain komen apa nih yang kamu ketik buat mencapai step 4 ini gitu. Terus di part 2 di sini kita tengok konfigurasi konfigurasi PC. Apa yang perlu dikonfigurasi ya di sini cuma IP address-nya, jadi hanya ngubah IP statiknya aja. Ibarat teman-teman kemarin di Windows kan ngubah jadi 1.1 kan atau 100.2 digit name kan ya. Lah itu kita bakal ngubah di PC yang ada di paket tracer ini. Pakai PC yang pakai IP yang mana? Pakai IP yang sudah dijelasin sebelumnya. Berarti PC 1 ini bakal pakai 11, PC 2 ini bakal pakai 1.2. Begitu juga yang S1 ini. Loh, kapan S1 ini dimasukin IP ini, Mas? Itu ada di nomor 3, part 3, teman-teman. Di PC di part 2 cuma nge-config IP PC doang, dan sedangkan di part 3 ini ada nge-config networking switch ya. Nah, ini udah ada perintahnya ya, karena ini cukup susah sebenarnya. Tapi tetap ditanyain lagi nih, fungsi command no shutdown itu apa? Nanti kita jawab bareng-bareng. Nah, di S1 ini kita masukin IP yang udah ditentukan di atas ke VLAN 1, begitu juga di S2. Di sini S2-nya nggak ada komennya ya. Di sini kita harus menyesuaikan doang. Berarti tinggal ngubah aja di bagian sini sih harusnya sih. Terus coba hasil akhirnya step 5 atau hasil akhirnya banget, coba ngeping dari PC 1 ke S1, S2, PC 2. Begitu juga dari PC 2 ngeping ke PC 1, S1, S2. Jadi harusnya masing-masing PC ini bisa ngeping ke semua node yang ada gitu teman-teman. Penjelasan briefing modulnya ya. Nah, nomor 1 kita bakal ngubah hostname dari S1 nih. Caranya itu masuk klik 2 kali aja. Ini aku kayaknya nggak bisa nge-SS deh cuy, ngejar waktu. Ini juga harus nggarap yang pilgan ini kan. Nah, kalau udah kayak gini, semoga kelihatan. Kalau udah muncul kayak gini, itu kamu di enter aja langsung. Jadi kan harusnya punyamu kan belum ada switch lebih dari gini kan. Lah kamu enter aja sekali, tap enter, nanti bakal muncul switch kayak gini. Nah, selanjutnya karena kita mau merubah konfigurasi, kita masuk ke mode enable dulu. Enter, conf t enter. Nah, lanjut kita ngetik hostname S1. Karena kita mau merubah hostname switch ini yang awalnya switch
ini bawaan pabrik kita ubah ke S1. Bener gak jadi S1? Aku lupa. Bener ya S1 ya. Jadi S1. Oke, aku enter. Dan sekarang hostname-nya atau yang di kiri ini yang awalnya switch jadi S1. Gitu teman-teman. Sampai sini aman. Ada yang belum ke ACC kah? Kalau oh, gimana Enggak mas, sih? saya mau nanya mas. Woi, Step by stepnya di screenshot nggak mas? nggak usah sih. Ini kan langsung ke record nilainya, gradingnya. Oh ya udah, makasih ya mas. Oke, siap. Nah, ini aku udah berhasil ngerubah hostname ya teman-teman. Selanjutnya aku bakal merubah konsol. Bentar, ini aku biar enak nih. Step 1. Sorry, step 1 bukan sih tadi. Part 1 ya, ini part 1. Ini untuk switch 1. Ini aku coba ketik n terus conft terus hostname S1. Gini ya teman-teman ya, meskipun nggak pakai SS tapi aku rekap semua komennya. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh masukin nge-setting konsol password dan privilege password. Jadi maksud konsol password itu apa, Mas? Jadi gini cuy. Sebenarnya si switch 1 ini kenapa kita bisa memodifikasi atau ngekonfigurasi? Karena sebenarnya laptopnya aku ini dia nyolok ke port konsol si switch teman-teman. Aslinya ya, port konsol itu apa? Port konsol pada switch itu ya berarti yang kayak kemarin kita belajar cuy, yang ini nih gambarannya nih. Jadi dari laptop ini masuk ke port konsol dan akhirnya kita bisa mengkonfigurasi si switchnya. Ini ada langkah-langkahnya kah? Buset, gacor jir, ada langkah-langkahnya. Sebenarnya belajar Cisco tuh jujur susah jir, sumpah. Soalnya kalau kamu nyari tutorial di internet, tuh belajarnya tuh pakai Cisco pakai tracer cuy, bukan pakai perangkat fisik. Dulu aku sempat mau niat belajar perangkat fisiknya kan, karena kebetulan di lab Jarkom ada kan. Tapi nyari step-stepnya aku nggak tahu jir, aku dari nyolokin dari laptop ke Cisco aja aku masih belum tahu. Dan pas nyari tutorialnya di internet dia malah nunjukinnya pakai tracer, jadi ya udahlah, kapan-kapan aja nunggu free lah. Nah lanjut, kalau ini aku tadi full ChatGPT anjir karena aku nggak hafal ya. Nah di sini aku nanya nih config password juga please. Nah si ChatGPT ini jawab 3 cuy. Yang pertama ini set password untuk mode exec. Yang kedua itu set password untuk konsol akses. Yang ketiga set password untuk remote access. Jadi kita ada 3 cara untuk mengakses. Ada 2 cara ya untuk mengakses si switch. Yang pertama ini konsol akses, berarti pakai kabel konsol kayak yang tadi aku ini nih ya. Dari laptop ini dicolok ke lubang yang ada di switch. Sedangkan kalau SSH ini berarti aku remote lewat software ya, tidak tanpa kabel ya. Bisa pakai kabel sih sebenarnya sih, tapi ya langsung dari sini gitu. Remote itu kayak gini coy. SSH root at IP dari switchnya itu berapa? 168.1.253. Ini itu berapa sih tadi, gini ya. Ini tuh berarti buat nge-remote si switch, tapi ini enggak ada ya karena IP-nya ngarang aku. Jadi ternyata buat nge-setting suatu password antara mode exec, mode konsol dan remote access tuh config-nya beda-beda teman-teman. Dan sekarang kalau kita tengok di bagian sini itu kita hanya yang A dulu nih, yang A ini ngubah password untuk konsol. Jadi ketika Aldi mana? Aldi udah di ACC kah? Nah, konsol itu ketika aku masuk sini itu berarti aku ngakses lewat konsol teman-teman. Harusnya setelah dikasih password, sebelum bisa ngetik kayak gini tuh harusnya aku masukin password dulu. Nah untuk memberikan password suatu konsol untuk memberikan password konsol akses yang ada di switch, kita menggunakan perintah ini ya, configure terminal conft line console 0 login exit. Ini aku masukin di sini. Ini komen jangan dikerjain ya, ini cuma bagian-bagian doang. Change hostname. Ini
enable console password. Nah, di sini ada masuk konfigur terminal dulu. Jadi aku masuk N dulu, bentarnya aku N lagi. Harusnya ini nggak usah sih karena udah masuk ke konfigur terminal tadi. Aku cuma keluar aja langsung buat nyontoin. N konfigur terminal, terus masukin buset. Password line console 0 ya. Kita harus ngedeklarasiin dulu nih. Wait, ini bukan konsol 123 tapi Cisco ya. Kita bakal ngasih password Cisco ini kemana? Ke line console 0. Line console 0 password Cisco. Terus harus ketik perintah login buat nge-apply nya. Terus aku exit lagi, exit lagi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, setelah aku exit terakhir kalinya, exit dari enable kan berarti ke paling basic kan ya. Di sini sudah minta password nih cuy, user access verification. Nah, kalau aku ngisi ngarang tuh salah, tapi kalau aku ngisi Cisco tuh sudah berhasil masuk ke S1. Itu arti password pada konsol gitu teman-teman. Coba dikerjain dulu, ini komennya ya. Yang aku coba tak kirim ke grup dah. Grupnya mana? Ini kah? Ini grup Jarkom jir. Tak kirim ke grup sini ya teman-teman ya. Gini ya, biar rapi. Ada yang ketinggalan kah atau ada yang error kah? Aman gak nih sampai sini? Aman ya. Nah, selanjutnya kita berarti yang A ini udah ke checklist ya teman-teman, yang pakai setting string Cisco sebagai konsol password. Aku udah berhasil setting. Selanjutnya aku memberikan password ke exec mode ya. Kalau aku balik lagi ke ChatGPT, memberikan password ke exec mode itu komennya itu enable secret add spasi passwordnya ya, berarti kelas ya. Ini aku coba ke sini, ini aku exit lagi ya, biar enable exec gini ya, konfigur terminal. Berarti ini ada N dulu, bawahnya ini ada conft, enable secret, bukan Cisco 123 tapi kelas. Udah cuma itu. Aku coba kerjain ya teman-teman. Jadi kan ini kan aku udah berhasil ini kan ke masuk S1 kan. Aku coba N conft enable secret kelas terus exit. Nah, kalau aku ketik conft lagi, kok dia nggak minta password cuy. Bentar. Coba aku exit semua ya. Buset dah. Bentar cuy. Salah kah aku? Apa aku salah ketik cuy? Enable secret. Bentar. Conft enable secret class. Terus exit lagi. Kalau aku coba exit dari awal ya, ini masuknya Cisco conft. Nah, nih ketika aku mengerjakan komen N, dia bakal minta password nih cuy. Jadi pas mau di enable tuh dia minta password dulu. Passwordnya apa ya, celas ya. Nah, sekarang sudah berhasil login dan ada mode pagarnya, alias kita sudah masuk ke mode exec teman-teman. Gitu ya gambarannya terkait ini berarti udah bener. Ini exec lagi. Sebenarnya nih nggak usah exit tuh nggak apa-apa tahu, nanti uji cobanya juga ada nanti di akhir. Nah, berarti kita sudah berhasil ya teman-teman, kita udah berhasil memberikan password ke konsol, begitu juga ke exec mode ya.
Oke, aku silang sininya. Bentar, aku jangan silang tuh ya. Aku scroll aja dulu. Nah, step 3, gimana cara kamu memastikan kalau kamu udah nyeting password konsol dan exec sesuai? Ya, gampang. Kita tinggal exit aja semua. Sampai muncul gini ya, press return to get started. Kalau aku enter, yang pertama, bentar. Ya, yang pertama, dia minta password ketika aku nge-enter. Passwordnya itu Cisco. Password. S1. Nah, setelah masukin Cisco berhasil masuk ke S1. Begitu juga kalau aku And password. end, dia minta password lagi. Aku masukin kelas. Password. S1. Dan sekarang dia berhasil masuk ke mode exec. Jadi jawabannya gimana ya? Gimana cara nge-verifikasi kalau password yang udah dikonfig sebelumnya bener ya? Ya pertama ya pas masuk ke konsol atau ngeklik Cisco 2 kali ya dia minta password, terus pas masuk setelah ngetik enable dia minta password lagi. Gitu teman-teman jawabannya. Terus selanjutnya kita disuruh ngasih banner authorized access only bla bla bla. Jadi sebelum dia minta password, User access verification. Password. sebelum user access verification, dia harusnya ngeprint banner tadi nih, banner yang ini. Nah, untuk memberikan suatu banner pada switch, kita balik lagi ke ChatGPT, aku belum hafal. Yang pertama belum hafal, yang kedua aku mau ngopi aja. Mana? Nah, ini dia. Pakai command enable configure terminal banner mode di sama ini. Ini aku copy ya ke grup ya, teman-teman. Jadi bannernya itu kan string kan. Nah, sebelum string dan setelah apa ya? Sebelum stringnya itu dan di akhir stringnya itu bukan pakai petik 2 tapi pakai pagar, teman-teman. Tapi sebelum itu bentar, jangan dikerjain dulu cuy. Ini enable banner. Ini end dulu, terus ada conv t dulu, terus jalanin ini. Selesai. Aku coba balik ke switch-nya. User access verification. Password. Set. Bentar Jir. Nih kalau nggak di zoom in kasihan Jir. Gimana cara mundurnya weh? Passwordnya Cisco. Password. S1. And And password. Class. S1. Configure Conf enter configuration terminal. commands. Klik One kanan, line. End with paste. CNT. Banner not authorized access only. Violators will be prosecuted to Tinggal the full dipaksa extent of aja the ya cuy. S1. Nah, Config. kalau udah berhasil, dia memang belum ada output apa-apa. Tapi kalau aku Exit exit S1. 2 kali, Size 5 config I. Authorized access only. Nah. Violators will be prosecuted to the full ya extent of the sudah law. ada User nih access verification. authorized Password. access only nih sesuai yang udah kita masukin di banner sebelumnya, sebelum user access verification. Jadi itu nomor 3 teman-teman. Dan terakhir save configuration ke NVRAM ya. NVRAM tadi udah dijelasin. Untuk meng-save-nya kita berarti masuk login dulu Cisco Password. S1. and And password. class. S1. Sorry, Authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent. Cisco S1. passwordnya copy. Bentar ya, running start. Copy running start percent invalid input detected at marker. S1. Copy run start komennya cuy. Copy run status percent invalid input detected at marker. Buset, S1. apa ya? 15 menit lagi anjir. Bentar. Copy run start tapi di mode And enable. password. S1. Copy run status destination file Nah, name. Startup config. Cara buat nge-save ke NVRAM tuh kamu dari awal banget tuh masuk ke mode enable dulu. Mode enable tuh ada ininya ya teman-teman, pagar sebelum masukin komen ya. Nah, selanjutnya setelah masukin password, kamu ketik copy run start. Nah, terus di sini dia nanya nih, ini file save-nya mau dikasih nama apa? Secara default file name-nya itu startup config. Jadi kalau aku nggak mau ubah tinggal di enter aja. Building Enter. configuration OK S1. Dan building configuration oke. Jadi itu teman-teman, ini aku masuk ke save to NVRAM ya, masuknya itu enable dulu, terus langsung copy run start, pencet enter gitu. Tapi kalau wah mas aku nggak mau ngasih nama running config nih, aku mau dikasih nama yang lain Copy nih, run start destination mau file name. kasih Startup config. nama Fatur sayang Keiza, bisa aja tinggal dimasukin aja, nggak perlu dikasih format apa-apa ya, hanya nama filenya doang, terus di enter. Tapi aku nggak mau, takut memengaruhi skor ya, dianggap nggak sesuai modul gitu. Kalau udah di oke Fatulah ya, Sayang berarti NG kita is a building sudah configuration OK berhasil S1. sampai step 4 teman-teman. Step 4 berarti kita sudah berhasil nge-ubah hostname. Ini pada lagi ngomongin S1 nih ya,
kita berhasil mengubah hostname switch 1, ngasih password konsol, ngasih password privilege mode, sama ngasih banner, dan terakhir nge-save konfigurasi yang 3 ini ke NVRAM. Gitu teman-teman. Aman gak nih cuy? Apa ada yang ketinggalan? Gimana cuy? Shit. Ingatnya 13 menit lagi tuh mas. Aman bosku. Masih lama ini mah. Shit, uji avatar nih. Ini di punyaku completionnya masih 22% ya mas? Apa ada yang Lah error punya ya? aku berapa emang? 27. Ada yang belum dikerjain kah punyamu? Mungkin bisa di share ini ya nggak mas yang terupdate yang di Bisa. subscribe. Ntar tak rapihin. Ini setelah lebih dari jangan spasi. Nih ye. Kocak. Tuh cuy. Nah, gitu. Aku coba lanjut ya teman-teman. Ini kalau ketinggalan aman sih, ada recordannya. Terus juga ada komennya lengkap. Selanjutnya nomor yang sampai mana anjir? Sampai 5 ya. Selanjutnya kita disuruh ngulangin step 1 sampai 4 yang tadi, ngubah hostname, ngasih password bla 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 di switch 2. Oke, aku masih ingat kayaknya. Jadi aku enable Unswitch. configure terminal. Conf T enter configuration commands. One Hostname command. End with S2. CNTL. Hostname S2S2. Config. Oke, kita udah berhasil ngubah hostname jadi S2. Lanjut kita ngasih password, berarti line console 0, Line console 0S2. Config line. password Cisco. Password Cisco S2. Exit. Config line. Ini sebenarnya bukan exit, login ya. Exit login S2. Login. Config line. Ini berarti aku udah berhasil ngerjain yang enable console password. Selanjutnya aku bakal enable exec mode ya. Enable secret class. Enable secret class S2. Oke, Config. berhasil ke password. Terus aku coba banner, bukan banned ya. Banner MOTD ini aku coba copy dan paste di sini, masuk ke configure terminal. Conf T% invalid input detected at marker. S2. Config. Pastenya pakai tombol ini jir, jangan Ctrl V atau Command V. Banner mod authorized access Oke, udah S2. Config. berhasil. Lanjut ke save ke NVRAM-nya, aku masuk ke enable Exit S2. dulu. Size 5 config. Ke Configured sini from ya, console ke by console. pagar S2. 2, terus copy run start. Cop Y run start destination. Nah, Building enter. configuration Oke, OK S2. selesai. Hasil akhirnya aku udah 54%. Jadi antara switch 1 dan switch 2 ini udah ganti hostname, kasih password. Gitu teman-teman. Jadi kalau aku coba tarik lagi nih. Ini switch 2. S2, kita hanya ngubah hostname-nya jadi S2. Udah sih. Cuma beda di sini doang, cuy. Nih. Nggak apa-apa lah. Tak kirim ya, ini berarti buat nge-host switch 1 dan S2 part 1. Ini part 1. Sip. Nah, totalnya 54% ya. Nah, selanjutnya untuk part 2 kita ngekonfigurasi IP address pada PC. Apa? Ini kamu ajar dulu, udah gila nih. Keluarin. Oke. Don bosku. Nah, lanjut. Ini mending gak diblokir ya, ini juga ganti link kan, dia bisa join lagi kan. Kemarin aku desain sate ya semester lalu, dia on mic terus ditinggal takik gitu. Di Zoom tuh kalau di kick tuh nggak bisa join lagi jadi sampai ganti link. Akhirnya dia nggak bisa join sampai kelas terakhir. Oke, lanjut. Sampai mana tadi anjir? Udah aman ya, part 1 down ya. Part 1 down bosku. Lanjut kita nggarap part 2. Jadi part 2 ini kita ngekonfigurasi IP. Caranya gimana? Caranya itu masuk ke
ke PC 1 diklik sekali, terus masuk ke IP configuration yang ini teman-teman. Nah terus di bagian sini IP versi 4 nya kita ubah nih 192.168.1.1, terus subnet masknya jadi ini, terus aku close. Yang ini aku nggak perlu ini ya, nggak perlu apa sih, nggak perlu tak anuin ya teman-teman, atau boleh lah ini ya, PC 1. Terus lanjut ke PC 2, kita perlu ngekonfigurasi IP pada PC 2. Caranya sama, masuk ke PC 2, klik IP configuration, desktop ya, pilih desktop, IP configuration, terus ke 192.168.1.2. Loh, kok nggak 1.1 Mas? 1.1 tuh punya IP PC 1. Sedangkan PC 2 ini 1.2 dan subnet masknya 255.255.255.0 atau nggak perlu diubah-ubah ya. Harusnya udah bawaan ya teman-teman. Berapa menit lagi nih Jer? Oh 10 menit lagi nih, bisa nih. Udah selesai dan sekarang sudah sampai 72% teman-teman. Step 2, kita disuruh ngetes konektivitas ke switch. Jadi kita bakal masuk ke PC 1, ke command prompt, terus coba ngeping dari PC 1 ke switch 192.168.1.253. Sorry 253 ini ya. Nah kalau coba aku enter, yang benar tuh kalau aku coba enter atau kalau coba aku enter cuy. Oke lah, waduh, lanjut di sini tuh jawabannya request timeout ya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika PC 1 ini ngeping si IP ini, dia nggak tahu anjir. IP ini tuh masih belum punya siapa-siapa kan. Tadi kita kalau masih ingat, switch 1 ini kita hanya merubah konfigurasi hostname dan password doang. Kita belum memberikan IP 1.254.253 ini ke S1. Makanya ketika PC 1 ini ngeping 253, dia nggak tahu orang 253 nggak ada yang punya kan. Orang NIM atau IP 253 kan nggak ada kan. Jadi anggaplah aku ngabsen nih, absen NIM yang mahasiswanya nggak ada. Ya nggak ada mahasiswa yang hadir Pak gitu. Jadi nggak ada yang nge-reply. Makanya request timeout gitu teman-teman. Apakah sukses? Tidak. Jelaskan ya tadi yang tak jelasin. Part 3. Nah ini kalau part 2 sudah selesai, hasil akhirnya 72% ya. Down bosku jadi 72%. Nah part 3 selanjutnya kita bakal memberikan IP ke switch 1 dan switch 2. Cara memberikan IP pada paket tracer tuh gini ya. Masuk ke menu enable, masuk ke menu configure terminal, terus pilih interface yang akan kita beri IP address. Di sini kita cache-nya itu VLAN 1, jadi interface VLAN 1. Setelah itu kalau dia udah berubah jadi config if, tinggal masukin aja nih IP address-nya berapa dan netmasknya apa. Terus dijalanin perintah no shutdown. Buat apa? Nanti tak jelasin, terus exit gitu. Yang aku coba kerjain ya teman-teman. Aku const The const enter configuration commands. 1 per line. End with CNTLZ. S1. Config. Nah, terus selanjutnya masuk ke interface VLAN 1. Nah, buat orang yang males, interface ini bisa disingkat jadi INT saja. INT VLAN 1. Interface LAN 1 into LAN 1 S1. Terus Config IP address, IP-nya berapa. Tapi buat orang yang males lagi, IP address ini bisa disingkat jadi IP ADD, IP add ya. 92.168.1.253. Nah, maksnya 255.255.0. IP address 192. 192. Terus no 168. shutdown. 1. 254. Buat yang 3255. males lagi, no shutdown ini bisa 255. disingkat jadi Config no if. sh. Enter. No shutdown. S1. Config if. Nah, kalau kita baca di sini setelah menjalankan perintah no shutdown, interface VLAN 1 state-nya berubah menjadi up. Nah, bisa ditarik kesimpulan kalau si command no shutdown ini berfungsi untuk mengaktifkan suatu interface, teman-teman. Jadi, sebelum kita jalanin no shutdown ini, si VLAN 1 memang udah punya IP 1253 ya, tapi memang dia masih non aktif, belum aktif. Nah, untuk mengaktifkannya kita pakai perintah no shutdown ini. Dah.
terus aku enter Link lagi, file change. terus Int exit, XS1. Config. selesai. Jadi komennya itu kalau aku masih inget, part 3 S1 n conft int VLAN 1 IP add 192.168.125.3.255.255.0 terus no sh terus x gitu. Ini untuk switch 1. Selanjutnya untuk switch 2 sama kayak tadi. Kira-kira kalau di Bad file name switch percent 2 error ini parsing file name. Bad file yang number. beda S2. apa teman-teman? Jawab dong. IP nggak sih mas? Oh, yang mana nih berarti nih? Ini kah? Jadi berapa nih cuy berarti? 254. Cakep. Berarti yang diubah cuma ini doang ya. Tetap sama pakai VLAN 1 interface-nya. Berarti IP-nya cuma berubah, yang awalnya 253 jadi 254 dan netmask-nya tetap sama. Ini Google Meet nggak kelar-kelar jir. Saya 3 menit lagi kita pindah kali ya. Kita pindah yuk teman-teman. Set, ini kayak dulu pas SMK ya. Moving kelas ya, jamnya habis ya pindah kelas gitu, pindah matkul, pindah kelas ya. Oke, pindah kelas ya teman-teman, pindah Google Meet ya. Linknya tak kirim di sini. Ih, ini grup mana? Tak kirain grup praktikum jir. Aku salah ngirim jir. Baru ngeh kalau dari tadi itu aku ngirim ke grup yang sebelah. Oh lah tak. Ada ngomong kayak gini anjing. Oke lah, nggak apa-apa lah, tak inget-inget ini penyesalan terbesar ya guys ya, mematikan ini. Waduh, nomor HP-nya muncul semua. Nggak apa-apa lah, gini aja lah. Yuk join semua anjir. Sampai banget anjir. Wih. Oke, lanjut ya. Besar screen lagi. Ini laptopnya udah ngebul nih jir. Kalau aku buka task manager, settingnya ngebul beneran jir. Jangan on cam cuy. Bisa nggak jangan on cam? Ini laptopnya aku ngelik langsung nih kalau yang on cam nih. Di bagian sini nih jir, tuh memorinya sisa 1 GB jir. Set. Jangan on cam cuy. Jangan on cam please. Nah, lanjut. Sampai mana tadi jir? Step 2 ya. Step 2 tadi kita udah berhasil bukan step 2 jir, part 3 ya. Kita berhasil memberikan IP pada switch 1 dan switch 2. Terus juga di sini ada pertanyaan nih, kenapa kamu memasukkan komen no shutdown? Ya berarti no shutdown ini agar interface VLAN 1 menjadi aktif gitu jawabannya. Lanjut ke nomor 3. Di sini kita perlu ngeverifikasi nih, menampilkan konfigurasi yang ada pada switch. Caranya kita masuk ke S1. Bad file name percent error parsing file name. Bad Ini file kita number. S1. exit dulu. Config. Each percent XS1. Size 5 configure. Configure. Exit lagi. Authorized Di access sini only. ada Violators will be prosecuted to the Cisco. S1. Set kelas N bentar. Show running config. Percent shall running config percent invalid input detected at markup. Send ya. password. S1. Short run running config building configuration. Current configuration. Show 1 running S1. config jir, jelek outputnya. Show IP interface brief aja. Show IP interface Nah. S1. Sekarang outputnya jadi lebih tertata nih. Di sini setelah aku menjalankan perintah atau komen ya,
show IP interface brief, terus di sini muncul nih. Di sini ada 24 interface harusnya. Ih. Cuma 21, berarti switchnya itu yang port 21 port ya. Terus juga di sini untuk interface 1 dan 2 ini statusnya up ya, dan yang lain masih down teman-teman. Jadi meskipun kita tadi menggunakan VLAN 1, sebenarnya kita numpang cuy ke interface 01. Jadi kita sebenarnya itu tetap nyolok kabel jir ke interface fast ethernet 01 meskipun kita pakainya VLAN, enggak langsung ke fast ethernetnya. Gitu teman-teman. Begitu juga kalau aku coba jalanin ke yang di switch 2. Bad file name percent error parsing file name. Bad file number Show S2. IP interface brief. Show IP interface brief interface IP address OK. Ya. Method status protocol fast Ethernet 0 stroke 1 unassigned yes manual up fast Ethernet 0 stroke 2 unassigned yes manual up fast Ethernet 0 stroke 3 unassigned yes manual down fast Ethernet 0 stroke 4 unassigned yes manual down fast Ethernet 0 stroke 5 unassigned yes manual down fast Ethernet 0 stroke 6 unassigned yes manual down fast Ethernet 0 stroke 7 unassigned yes manual down fast Ethernet 0 stroke 8 unassigned yes manual down fast Ethernet 0 stroke 9 unassigned yes manual down fast Ethernet 0 stroke 10 unassigned yes manual down fast Ethernet 0 stroke 11 unassigned yes manual down fast Ethernet 0 stroke 12 unassigned yes manual. Tadi suaranya aku pecah kah? Ini tuh masih part 3 ya. Ini aku kalau di sini aku jalanin lagi. Apa tadi komennya jir lupa. Show interface brief kah? Mana jir? Show IP interface brief ya. Sebenarnya ini nggak dijalanin tuh nggak dapat nilai tahu, nggak apa-apa. Kayaknya. Ntar giliran gak 100 bingung, kok nggak 100 ya? Padahal dirinya sendiri yang males ngerjain komen. Harusnya udah berhasil jir nomor part 2 ya. Sorry. Kayaknya aku mending matiin ini deh biar enak. Aduh bingung sampai mana tadi. Udah sih. Nah step 4 tinggal kita simpen ke NVRAM. Kalau teman-teman masih ingat untuk menyimpan ke konfigurasi ya berarti tadi caranya itu copy run start ya. Oke, aku coba kerjain di bagian switch 1. S1. Copy run start. Copy trans run start Enter. building configuration OK S1. Oke, sudah oke. Begitu juga yang di S2. Aku coba kerjain Fast lagi. Ethernet 0 stroke 22 unassigned yes manual S2. Copy run start. Copy to run start percent invalid input detected at marker S2. Copy run start building configuration OK Nah, S2. sudah berhasil ya. Jadi untuk step wait. Oh, step 3 ini sampai ping jir. Wih, kok cuma 86 ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Kita coba lanjut dulu. Step 5 terakhirnya kita tinggal uji coba ping teman-teman. Jadi kita bakal coba ngeping dari PC 1 ke S1, S2 dan PC 2. Tapi nanti biar lebih enak kita coba ping juga dari PC 2. Karena logikanya kalau PC 1 ini bisa ngeping, harusnya PC 2 ini bisa ngeping juga. Tapi kalau PC 1 ini nggak bisa ngeping, harusnya PC 2 ini nggak bisa ngeping juga. Nah, cara ngepingnya kita masuk ke PC 1, masuk ke desktop, ke command ROM ya, yang ini ya. Nah, di sini aku coba ngeping dari PC 1 ke PC 2. PC 2 itu IP-nya berapa, weh? Ping berapa, weh? PC 2 192 168 terus 12. oke, sip. Nah, di sini outputnya dari PC 1 ini ngeping ke PC 2 Ping 192, atau ke 168, 1.2. ping 192, Sekarang jawabannya itu udah 168, reply 2 32 bytes of data. 4-4-nya ya. Reply from Jadi 192, 168, sudah berhasil 1, bytes equals 32 time equals 2 miss ping. TTL equals 128 reply from Selanjutnya 192, aku bakal 168, 1. diem equals ngapa? 32. Diem. Nah, selanjutnya di laptopnya kamu bunyi gitu juga nggak sih, Jir? Bunyi kayak gitu juga nggak cuy di laptopnya kamu? Miss TTL equals 128. Ping statistics for 192, 168, 1, 2. Packets. Send equals 4. Receive equals 4. Loss equals 0. 0% loss. Approximate round trip times in milliseconds. Minimum equals 0 milliseconds. Maximum equals 26 milliseconds. Average equals 7 milliseconds. C. Nah, coba dari PC 1 ini coba ngeping ke switch 1. Switch 1 tadi IP-nya berapa, teman-teman? Berapa ya? 253. 253. Oke, aku enter. Di sini, bentar aku sembari nunggu dia berhasil, aku coba nge-ACC dulu. Nah, di sini kalau kita perhatikan Ping dari 192, PC 1 ini 168, 1, 2 equals Bang 250. Suy, diem. Dari PC 1 ngeping ke switch 1
Di sini tuh ketika pertama kali ngeping dia request timeout teman-teman. Jadi logikanya tuh ketika PC1 ini ngeping ke 253 dia ini masih bingung jir. Ini 253 punya siapa ya? Dan ternyata dia baru kenalan kan. 253 tuh aku loh si switch 1 gitu. Jadi ketika ping keduanya dia sudah bisa berkomunikasi. Meskipun ya di request pertama nih dia timeout ya karena dia masih berkenalan jir, masih kenalan. Nah, harusnya kalau aku ngeping ke 254 atau ke switch 2, yang pertama itu timeout juga. Dia masih berkenalan. Dia lagi kenalan nih, jir. Dan ternyata setelah berkenalan, dia sudah bisa ngobrol ya dari PC1 ke switch 2. Weh. Weh. Salahkah aku? Buset, jir. Yang switch 2 tuh udah di config belum sih, jir? Switch 2 belum di config IP-nya anjir. Buset, ini gak ada yang ngingetin nih. Bentar. N konfigur terminal interface VLAN 1 IP add 192.168 1.254.255.255.25.0 no shutdown dah. Oke, aku coba ping lagi dari PC1. Kamu jangan lupa ya ngerjain ya. Yang aku lupa anjir, kebanyakan ngomong. Nah, sekarang sudah berhasil ngeping teman-teman dan diawali dengan requestan pertama dia timeout ya. Dia masih perkenalan gitu teman-teman. Dan harusnya kalau aku ngeping dari PC1 ke PC1, dari PC2 ke PC1 S1 S2 juga harusnya bisa. Aku coba kerjain ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak wajib sih, tapi buat ilmu pengetahuan aja. Buset. 1.1. Oke, 1.1 berhasil. 1.253 juga berhasil meskipun dia ada kenalannya dulu. Oke, tunggu aja. Nah, berhasil. Begitu juga ke 254 atau ke switch 2. Nah, berhasil semuanya cuy. Jadi hasil akhirnya yang pertama completionnya udah 100. Yang kedua PC1 berhasil ngeping S1, berhasil ngeping S2, dan berhasil ngeping PC2. Begitu juga sebaliknya, PC2 berhasil ngeping PC1, PC2 berhasil ngeping S1 dan S2. Gitu teman-teman. Kalau sudah selesai jangan lupa di save ya, Ctrl S, dan aku close. Yes lagi. Oke, udah gitu teman-teman. Ada pertanyaan gak nih terkait yang tadi? Nanti recordnya di-sharekan mas. Aman cuy. Oke, sip. Terus apa? Lanjut uji coba ping. Oh, ini mah gini aja berarti. Gini ya. Gini sip, nih part 3. Part 2 nya nggak ada perintahnya anjir, pakai klik-klikan. Jadi aku tak SS. Ini ya print, ini part 2 tadi ya. Oke, udah selesai sih. Ini aku close. Oke. Aku tak forward ini bentar ke grup, ke kelas sebelah. Gimana cuy? Lah kocak 40%. Share screen kan cuy. Share screen kan. Pilih share screen sekarang atau ngulang dari 0 lagi biar terus coba ngikutin yang ada di sini gitu. Coba ngulang aja dah cuy, atau coba di exit aja dari switchnya tuh diketik X enter terus X lagi enter biar dari awal banget. Terus coba kerjain lagi yang
Wah, kita hapus tadi. Yang mana? Yang ini ya. Enable Ini configure. mas, Oh, configure terminal Di terus sini. secret class. Mana? bentar. Nah terakhir itu kan lagi configure terminal, terus mau masuk ke NT, tahu-tahu get secret mas. Masukin passwordnya apa? Cisco. Pas Nih, coba yang atas. sebentar. Coba masukin kelas deh, kelas. Enggak, enable dulu dong. Oh iya. N-nya kan tadi kayak gitu mas. N-nya masuknya ini. Coba ke paling atas lagi. Oh, bentar. Enggak. Ketika masukin enable, tuh masukinnya tuh class. Nah, masukin Cisco Berarti- itu di bawahnya yang user access verification tuh, yang ada di depan matanya kamu tuh. Iya ini. Enggak yang atasnya. Yang bawahnya press return to get started. Yang mana? Yang itu inputan password pertama loh. Oh, iya sama sih passwordnya mas. Beda cuy. Tapi gitu. Beda anjir. Yang pertama tuh yang habis user access verification. Ini aku bisa nyoret-nyoret nggak sih? Itu passwordnya kan Cisco kan. Itu jadi anggaplah logikanya itu ketika kita pertama kali login ke switch itu ya berarti passwordnya Cisco. Nah, di situ kamu sudah berhasil masukin password cuy. Makanya muncul S1 lebih dari. Nah, selanjutnya kita kan mau ngekonfigurasi nih, alias masuk ke mode enable. Coba kamu ketik enable. Iya. Nah, dia minta password lagi cuy. Passwordnya ini yang class, yang exact mode. Bukan yang Cisco tadi, tapi yang class. Coba kamu ketik class. Wait. Ya. Enter. Nah, Oh. kalau gitu. bisa dilihat ya, yang awalnya itu cuma lebih dari sekarang jadi pagar ya, atau sudah masuk ke exact mode gitu cuy. Oh. Oke mas, berhasil. Sip. Info diterima enggak nih? Oke, makasih mas. Oke, siap. Yang lain gimana? Aman gak nih? Shit, minimal mute dulu lah. Oh, bisa dibisukan ya. Oke, yang lain aman gak nih cuy? Apa langsung coba kita kerjain bareng-bareng nih? Yang pilgun. Yang pilgun mana tadi? Nge-lag cuy, memorinya kurang MacBooknya. Sebenarnya kalau share screen di kelas tuh masih kuat cuy, RAM 8 GB. Ini karena ada share screen, ada on cam, on mic, record. Belum lagi kalau ada yang on cam, buset. Rungkat cuy. Nah, kita lanjut ke pilgun ya teman-teman, ke exam ya. Examnya itu yang modi yang bentar aku lupa. Yang di bawahnya modul 7 exam Ethernet konsep ya. Yang ini sih bawahnya modul 7. Harusnya udah ke unlock sih. Ini cuy. Ini kelas mana? Oh bener ya. Ini ya. Bener gak sih? Bener ya tadi ini ya. Oke sih bener ya. Coba dikerjain dulu teman-teman. Ini kalau mau langsung link URL directnya. Nih coba tak kerjain sebisanya aku dulu. Nanti yang nggak bisa kita ChatGPT cuy. Tapi tetap tak jelasin. Oke, ini nomor 1 kayaknya kepanjangan. Aku males baca. Lanjut ke nomor 2 dulu ya. Karakteristik dari fiber. Sabar nih cuy, puasa. Sabar. Ini niat. Oh alah, ini bukan minimize cuy, tapi mundur. Kocak. Oh ini minimize ya.
Ya bukan sih. Oke, yang ini ya linknya udah tak kirim ke grup. Nomor 1 tak skip dulu. Saya ini udah disuruh berdiri nih aku nih. Udah 3 jam duduk nih berarti nih. Karakteristik dari kabel fiber optik disuruh pilih dua. Yang pertama ini mengandung 4 pairs ya, kabel fiber, terus lebih mahal dari kabel UTP. Ini harusnya Ditranslate dari bahasa Indonesia malah gampang, Mas. harusnya iya. Terus juga masing-masing kabel nih di wrap dengan metallic foil nih. Setahuku nih ya, ini tuh karakteristik dari koaksial deh. Karena FO tuh ini jir. Kabel bentar, kabelnya tuh bentar nih di Indonesia ya yang sering kita temui ya. FO tuh kayak gini cuy. Ini yang di tiang teman-teman. Ini yang dari tiang ke tiang. Terus yang dari tiang ke rumahmu tuh yang roset kayak gini, kabel yang ini. Gitu teman-teman, fiber optik. Jadi jangan bermikirnya kayak yang gini ya, yang ada banyak fiber lagi. Ya ini benar tetap fiber optik sih, tapi ini yang tuh yang ditanam di bawah tanah ya. Yang di bawah tanah, yang di bawah laut. Jadi dia satu gulungan itu ada banyak kabel lagi di dalamnya. Tapi yang kalau di tiang berarti yang drop core kayak gini. Gitu. Berarti ini tuh kita tuh sebenarnya tuh bisa, kalau pilgan tuh bisa pakai ini cuy, apa eliminate answer sih. Yang pertama ini aku belum tahu, yang kedua ini udah pasti bener, terus yang C ini salah, shit. Yang C ini salah, terus ini enggak affected. M ini apa nggak tahu. Terus nih juga ada mengkombinasikan teknik terkait cancellation, shielding, twisting to protect data. Nah ini aku nggak tahu juga nih, kayaknya yang shielding nih jadi karena bentar, ini kayaknya ini enggak sih STP nggak sih, si STP ini loh yang ada shieldnya buat nge-protect data biar nggak interference dengan yang lain. Wah, nyerah cuy, aku baru kejawab satu nih. Ada yang bisa bantu jawab lagi kah? Satunya lagi itu yang mana? Ditranslate aja dulu Mas Batur, translate. Oke, translate ya teman-teman, kita coba translate. Jadi hancur. Jangan di situ. Di mana? Oh ini. Buset. Bukan. Oh di mana Pak? Di Chrome ya. Browser biasanya browser memberikan apa namanya? Oh ini. Notifikasi untuk translate. Nah, dilempar ke bahasa Indonesia. Coba ya kita translate nya guys ya. Nah, berisi 4 pasang kabel serat optik. Nah, ini serat optik ini sebenarnya ini balik lagi ya, drop core tuh ada yang drop core 2 sling, ada yang 4 sling, ada yang 2 core, ada yang 4 core. Jadi beda-beda sih. Loh ini kalau mau lihat core-core-nya ya. Harusnya nih enggak selalu bener sih. Terus gabungan pembatalan paras. Oh, bentar. Kalau aku Inggrisin lagi. Bentar. Nih aku butuh Inggrisan Indonesia dah. Bentar, ini kayaknya kalau diginiin jadi bingung. Bentar. Oh, gini ya. Shielding ini kan lah nggak ke translate ya guys ya. Twisting, bentar. Yang ini bukan ya teman-teman. Jadi FO tuh dia kan redundansi kan. Dia kabel FO tuh nggak boleh menekuk lebih dari sekian derajat cuy. Makanya kabel FO tuh dia digulung, bukan dilipat. Mana ya, ada kabel nggak ya aku ya di depan. Bukan gini loh cuy. Aku bentar, aku coba ke Google Meet ya. Kalau kabel gini kan dilipat kayak gini kan nggak masalah kan, kabel listriknya tetap bisa lewat kan, atau anggaplah ini kabel Ethernet ya, kabel itu kan tetap nggak masalah lah.
kalau FO dibuat kayak gini itu nanti dia pecah cuy, karena FO kan dia terdiri dari serat kaca kan, dia bakal pecah. Makanya FO itu biasanya kalau mau dilipat ya berarti dibuat lingkaran kayak gini, makin besar makin bagus ya, jadi dia nggak terlalu menekuk, ada perhitungannya sendiri gitu. Jadi aku lebih condong ke yang ini ya. Ini aku nggak tahu MIRF ini apa. Kalau aku coba tanya ChatGPT. Buset, ditanyain MIRF itu apa, tapi ini jir, gangguan elektromagnetiknya. Nah nih, ini balik lagi ya, kalau kita ingat kabel STP itu diadakan, dia eksis, dia ada dengan tujuan buat mencegah elektromagnetic interference ya. Jadi si fiber optic ini dia nggak terpengaruhi. Bentar, ini ada gelombang radio, ini juga harusnya enggak sih, berarti yang ini cuy, bukan yang D ya, bener nggak jawabannya ya? Oke, bener ya, yang B dan C. Aku nggak tahu di punyamu itu pilgannya sama atau kena acak ya, kenapa yang lain salah. Soalnya juga beda-beda mas kayaknya. Oh masa sih? Tapi ada nggak soal yang kayak gini, mungkin nomornya tetap beda? Ngacak biasanya mas. Wait. Punyamu nggak ada soal kayak gini kah? Atau ada? Ada mas. Aku nggak ada mas. Buset, oke lah, yang ada ya. Ya aku nggak ada mas. Ya lah, mau gimana lagi ya? Oke, ini aku jelasin berdasarkan yang ada di soalnya aku ya. Ini teman-teman mungkin bisa merhatiin dulu, ini barangkali dapat ilmu tambahan ya di luar soalnya kamu. Kenapa yang lain salah? Jadi fiber optic ini ada dua ya, single mode dan multi mode ya. Dia enggak selamanya 4 ya, tergantung case-nya. Terus juga masing-masing kabel ini bakal di-wrap dengan metallic foil. Ini tuh ke STP ya sebenarnya. Sorry, bukan koaksial tapi STP ya. Kalau kita lihat lagi yang di sini, dia itu di apa sih tadi? Dibalut ya, di-wrap ya dengan foil metal kayak gini. Ini berarti karakteristiknya si STP. Terus juga ini terus ini juga enggak ya. Ini aku twisting nih yang tak tangkap tuh ini jadi tekuk dengan parah ya. Ternyata katanya enggak ya, dia itu cahaya bukan sinyal listrik. Ya emang lewatnya cahaya ya, karena makanya dia lebih cepat gitu. Terus nomor ini tuh jelas kelihatan ini tuh koaksial ya, koak kabel. Nah sama kan, ini kabel koaksial. Nah kenapa nggak STP yang tadi tak jelasin, kenapa nggak UTP yang tadi ada di gambar ya. UTP itu kayak STP tapi nggak ada shieldnya. Kenapa nggak fiber ya, dia ya yang tadi ya, antara drop core atau yang pigtail ya, atau yang roset ya. Di sini juga kelihatan tebel banget kan, berarti yang koaksial. Nah ini aku coba nyari yang gampang-gampang dulu ya guys ya. Ini aku coba terjemahin dulu. Ini di sini tuh kabel. Kalau dengan penambahan kabel, hilang nggak ya jawabannya? Aku saya jangan pakai ini cuy, kita terjemahin manual satu-satu aja. Kita terjemahin manual satu-satu. Ini desain tuh dengan penambahan enggak sih? Oh, selain panjang kabel ya, selain panjang kabel apa yang mengganggu komunikasi yang dilakukan sama si kabel UTP yang bandwidth ini? Bentar, kita jawab yang ini aja dulu ya. Berarti yang elektromagnetik jelas, terus bandwidth ini sebenarnya dia nggak ganggu. Terus juga sinyal modulation ini aku kurang paham. Terus size of network ini mungkin network ini mengarah ke subnetnya ya. Subnet is size of
network. Nah, yes ya katanya ya. Jadi harusnya nggak ngaruh ke interferensinya. Terus crosstalk ini aku nggak tahu dia itu apa. Coba aku buka DeepL lagi. Crosstalk. Nah, ini bingung nih Jir. Kalau nggak ada konteksnya nih pembicaraan silang aku nggak tahu dah. Aku coba tanya ChatGPT lagi ya. Tapi yang jelas yang electromagnetic interference itu bener ya. Oke. Nah, sini ternyata jawabannya yang crosstalk ya. Dia ini crosstalk itu ketika kabelnya berdekatan. Jadi crosstalk tuh anggaplah dia kayak dikepang gitu, kabel dikepang, ngan kabel. Mana ya? Jadi anggaplah di yang biru-biru ini itu dikepang kayak gini. Jadi antara dua kabel tuh dilipet-lipet gitu. Mungkin kamu mikir tuh lebih enak nariknya mah, itu ternyata marahi atau membuat ada gangguan ya. Makanya di data center tuh kabelnya itu biasanya itu berlurusan semua teman-teman, kayak gini nih. Jadi yang pertama rapih gitu ya, gini dibuat lurus-lurus. Nah ini dia dibuat lurus-lurus gitu. Kenapa yang lain salah? Sinyal modulation teknikku nggak tahu. Terus bandwidth ini nggak ngaruh ya, yang jelas ya. Terus ini ke subnet juga nggak ngaruh. Tuh, terus nomor 6 ini itu yang UTP ya. Kenapa koaksial ya? Ini bukan koaksial, SDP juga bukan karena nggak ada shieldnya, terus juga bukan kabel fiber. Nah, ini ada komunikasi yang nggak masuk media arbitration, ini apa aku nggak tahu. Kita coba translate dulu ya guys ya. Tautan data. Nah, ini kalau antara full duplex, half duplex tuh aku tahu artinya. Tapi kalau yang ke data link ini aku nggak tahu dah jawabannya yang apa dah. Full duplex itu apa? Jadi full duplex itu anggaplah full duplex itu ketika full duplex ini komunikasi ya. Full duplex itu dua kan, komunikasi dua orang kan, dua komponen ya, dua anomali lah ya. Full duplex itu dia dua-duanya itu bisa ngobrol langsung gitu. Aku anggaplah ya, berarti contoh dari full duplex itu berarti telepon WhatsApp ya. Aku ngomong, kamu ngomong itu bisa ya. Cuma ya jadi kita nggak bisa dengar lawannya ya, karena ketimpa suaranya kita sendiri. Itu full duplex. Sedangkan ada juga yang namanya half duplex. Half duplex itu apa? Ketika aku lagi ngomong tuh kamu tuh nggak bisa ngomong ya. Kamu bener-bener nggak bisa ngomong sampai aku berhenti ngomong. Half duplex ini biasa dipakai di teknologi HT. Terus juga ada lagi satu lagi sebenarnya itu ada simplex. Simplex ini benar-benar satu arah doang. Contohnya itu apa? Radio dan TV. Jadi kita sebagai pendengar radio maupun penonton TV itu nggak bisa ngobrol dengan penyiarnya. Nah ini ada gambarannya teman-teman. Simplex ini hanya bisa mengirim, nggak bisa apa ya? Hanya bisa ngirim, nggak bisa dikirim balik. Terus yang full duplex ini bisa ngirim secara bebarengan. Sedangkan yang half duplex ini bisa ngirim, dua-duanya bisa ngirim tapi harus bergantian. Silakan kamu mau dulu yang ngirim atau aku dulu yang ngirim gitu. Antara simplex, full duplex dan half duplex. Simplex, half duplex, full duplex ini dia bakal dipakai seterusnya ya. Meskipun teknologi udah berkembang lebih canggih, tapi tetap namanya sejarah tuh nggak bakal dilupakan teman-teman. Oke, mungkin dulu yang TKJ ya. Ini Yer siapa? Nabila enggak ya? Nabila katanya SMK Telkom TKJ ya. Mungkin dulu kamu pas kelas 10 diajarin kayak gini sama Pak AW mungkin ya. Nah, ini ternyata jawabannya full duplex ya teman-teman. Jadi dia bisa data tuh dikirim bersamaan dan diterima bersamaan tanpa perlu bergantian. Kata kuncinya itu bersamaan, tidak perlu bergantian. Kalau perlu bergantian tuh berarti yang half duplex. Tuh cuy, ini berarti yang full duplex. Wah, ini susah banget sumpah, aku nggak bohong. Ini tuh secara teori ya, ini benar-benar susah dah. Yang mengandung pada data link frame. Data link frame ini data link ini harusnya nggak fisikal sih, logikal. Data link. Bentar, aku coba OSI 7 layer.
Only 7 layer data link ya. Data link itu dia sudah masuk ke frame ya. Bentar, data link dia apa ya? Logical address kali ya. Set nih bingung juga nih aku nih. Format data dari network yang mengandung logical address tuh MAC address, harusnya bener sih. Harusnya nih ya. Kalau salah ya mohon maaf ya guys ya. Buset, error detection katanya anjir. Karena oh, masa sih? Oh alah, nih dia masuknya tuh ke frame trailer cuy. Kalau physical address tuh masuknya tuh ke header, sedangkan data ini di tengah-tengah frame dan logical address ini di bagian network layer ya. Ternyata wait, logical address ini IP address, sedangkan physical ini MAC address ya. MAC address, dan ternyata MAC address ini memang di data link frame ya, tapi bukan ke trailer, tapi yang ada di header. Nah sebenarnya kayak gini tuh kita bisa belajar kayak gini tuh dipakai Wireshark cuy. Di F kan aku ngajar kan di Wireshark tuh ada data link layernya juga. Tuh kita bisa lihat di ketika ada traffic lewat tuh data linknya itu isinya apa aja gitu. Oke, terus juga nih karakteristik anti LCC sublayer nih apa lagi? Aku juga baru denger ya LLC sublayer ya. Kita coba. Kita coba, buset. Oke. Terus gimana Pak? Kelar kan? Biar Mas Fatur istirahat dulu. Pusing. Saya masuk dulu. Ya oke, tadi sudah disampaikan sama Mas Fatur ya beberapa apa namanya soal ya, beberapa soal yang ada di Netacad ya. Memang susah ya, memang susah. Jadi apa namanya ya, adanya beberapa yang kita ada menjawab gitu ya. Terus ada beberapa yang harus mencari kembali ya, searching kembali. Karena apa? Karena ini luarannya adalah sertifikat ya, Tapi di sini apa namanya kemudahannya adalah Anda mah searching gitu ya. Ujiannya bisa searching, Anda masih bisa cari referensi gitu ya. Dan saya juga memberikan waktu yang panjang ya untuk mengerjakan ini dari apa namanya per part ya, atau per modul-modul ya. Saya share screen dulu sebentar. Mana tadi? Jendela aja ya. Mobile Pro ya, jendela aja. Nah, oke. Kemarin Anda sudah berhasil mengerjakan modul 1, modul 2. Sebenarnya ya ini Anda mau cari referensi di apa namanya ChatGPT atau apa, enggak ada masalah ya. Karena di sini juga kalau kita lihat di LMS itu materinya sangat banyak sekali ya. Minggu kita sudah sampaikan ya. Jadi Anda kalau misalkan mau apa namanya lihat video ya, videonya apa namanya dosen yang lainnya ya, sebenarnya sama ya. Terus kemudian sebenarnya yang dijelaskan adalah materi yang ada di sini sama seperti yang saya sampaikan. Jadi, apabila kurang atau Anda pengen
flashback lagi apa yang saya sampaikan, Anda bisa melihat video ini ya. Ini biar saya sampaikan juga, pasti materinya banyak sekali di di LMS ya. Tapi sebenarnya tujuannya satu, yaitu netakat. Anda harus lulus dan dapat sertifikasi gitu ya. Dapat sertifikat sertifikasi ya. Oke, jadi makanya kemarin saya walaupun informasi ini di minggu kedua atau ketiga kemarin ya untuk koordinator dosen gitu ya, makanya buru-buru saya menyampaikan untuk bisa Anda bisa melakukan ini ya, ujian gitu ya, melakukan ujian di netakat gitu ya. Jadi semester kemarin memang belum ya, jadi semester ini baru berlangganan mungkin ya di kampus, jadi akhirnya sekalian dikasih sertifikat gitu ya. Oke, kalau misalkan Anda lihat di minggu pertama gitu ya, minggu pertama ini ada Cisco Networking Academy berapa, ini sebenarnya ya netakan. Oke, terus kemudian ini penjelasan dari CCNA Free Study ya. Nah, ini ya terkait dengan materi dari CCNA yang ada di sini gitu ya. Jadi biar kita tahap per tahapnya Anda juga buka ya. Kalau kita nggak buka bareng-bareng, kemungkinan Anda nggak buka ya, karena banyak sekali materi yang ada di mes ya. Oke, terus kemudian kita pelajari atau di cover topiknya adalah introduksi ke network tipe, OSI referensi, TCP IP model ya, ini 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 TCP IP model, Ethernet teknologi, bla 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 sampai dengan Cisco 3 layar model ya. Oke, terus kemudian setiap modul ada ujiannya, terus nah, ini materi ya. Oke, tapi kalau untuk yang minggu pertama dan minggu kedua itu Anda sudah menyelesaikan CCNA 1 checkpoint exam basic ya. Dan ini Anda sudah kirim ya, 29. Yang belum, kita lihat yang belum. Nah, yang belum ada berapa tadi? Ya, Parel, terus kemudian ini belum ya. Agustin, Zaki, Muhammad Ibu Farel, ya, Nur Rifki Fadel, terus sudah ya, kayaknya itu ya. Oh ini bawah, Adiananda. Kalau nggak kerjakan, Anda nggak akan mendapat sertifikat. Sertifikat ini penting dan difasilitasi oleh kampus gitu ya. Anda tidak perlu membayar sebesar 5 juta, 10 juta, enggak ya. Karena sertifikasi ini kalau Anda ngambil di luar itu bayar, dan bayarnya sangat besar gitu ya. Jadi silakan diikuti dengan baik ya. Jadi sudah bayar SPP sekaligus bayar sertifikasi gitu ya. Oke, ini sampai dengan checkpoint exam basic ya. Jadi exam basic yang ini ya, ujian konektivitas jaringan dan komunikasi dasar ya, kemarin ya tadi sudah dikirimkan banyak ya. Terus kemudian tadi ada yang belum ya, silakan sebenarnya waktunya cuma sampai hari ini gitu ya, sampai jam 12. Jadi nggak tahu ini kalau misalkan nanti masih bisa ya, Anda masih bisa mengerjakan ya silakan gitu ya. Tapi kalau Anda memang nggak mau mengerjakan ya sudah gitu ya. Itu ya. Terus kemudian yang berikutnya ini ada modul 4, modul 5, modul 6, modul 7 sampai dengan checkpoint berikutnya yaitu ujian Ethernet ya. Ethernet ini terkait dengan pengkabelan ya. Makanya tadi ada beberapa pertanyaan yang banyak terkait dengan kabel ya. Nah, ini kalau misalkan Anda mau translate seperti ini, Anda tinggal masukkan
kita klik ini ya, titik 3 yang ada di sebelah kanan, terus kemudian terjemahkan gitu ya, terjemahkan, terus kemudian ya Indonesia ke Inggris gitu ya, biar mungkin tidak terlalu kesusahan gitu ya. Nah, seperti halnya yang atas modul 1, modul 2, Anda harus melewati beberapa tahapan ya. LOC berada di bagian bawah tumpukan lapisan ini merupakan bagian dari lapisan akses jaringan, yaitu yang jaringan model TCP/IP ya. Karena memang setiap jaringan protokol ya, itu ada beberapa ya. Setiap lapisan menangani layer yang berbeda-beda ya, network ya, fisik ya fisik, jadi berhubungan dengan switch ke switch, berhubungan dengan switch ke router dan sebagainya gitu ya. Terus apa kan saya pelajari pada modul ini, di sini jelaskan tujuan fungsi, ini tujuan dari lapisan fisik ya. Jelaskan tujuan dan fungsi lapisan fisik dalam jaringan, karakteristik lapisan fisik, kabel tembaga ya, kabel UTP, kabel optik, media nirkabel. Ya. Ini kita baru 17%. Ya. Ya nanti kalau memang waktunya kurang, ini kan saya setel sampai sore ya. Tapi kalau memang waktunya kurang, setel lagi sampai dengan waktu waktu slownya itu 1 minggu sih ya. Tapi di sini kan kalau 1 minggu benar-benar 1 minggu, saya takutnya adalah Anda tetap ngerjainnya pada saat hari H, sama aja gitu. Ya. Jadi makanya waktunya saya percepat gitu ya. Nanti susah ya, nanti waktunya juga saya tambahkan kembali. Oke, di sini ada penjelasan terkait dengan, sebenarnya Anda belajar di sini pun sudah sudah cukup ya. Kalau misalkan Anda lihat di sini banyak sekali materinya gitu ya. Ini modul 2 basic switch and sebenarnya kalau misalkan ini sudah cukup ya, koneksi fisik sama aja gitu ya. Nah, di sini Anda bisa nanti baca-baca ya, untuk membangun sebuah jaringan ya, ini menghubungkan, ini kebetulan di sini ceritanya dalam printer lokal di rumah atau situs web di negara lain. Ya, sebelum komunikasi jaringan dapat terjadi, koneksi fisik jaringan lokal harus dibuat ya. Koneksi fisik ke jaringan lokal itu Anda bisa pakai topologi yang sederhana gitu ya, star atau ya star ya, kalau enggak ya bus gitu ya. Topologi bus. Koneksi fisik dapat berupa koneksi tabel atau koneksi nirkabel menggunakan gelombang radio atau menggunakan gelombang radio atau menggunakan wireless ya. Oke, itu kan sama saja dengan wireless ya. Tapi memang pita frekuensinya beda-beda gitu ya. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada aturan jaringan, misalnya di banyak perusahaan karyawan memiliki desktop, laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel saklar ke saklar bersama ya. Jenis pengaturannya adalah jaringan kabel ya, data ditransmisikan melalui kabel fisik ya. Kemarin sudah kita sampaikan gitu ya, terkait dengan pengkabelan yang ada di lab gitu kan ya. Selain koneksi kabel, banyak bisnis juga yang menawarkan koneksi kabel untuk laptop, tablet, ponsel pintar dengan perangkat nirkabel ya. Data ditransmisikan dengan gelombang radio atau wireless ya. Konektivitas nirkabel sudah umum karena individu dan bisnis sama-sama menemukan kelebihannya. Oke, perangkat pada jaringan nirkabel harus terhubung ke titik akses atau akses point ya. Jadi kemarin juga sudah kita sampaikan, media menggunakan kabel, media menggunakan nirkabel atau wireless ya. Ini adalah router gitu ya, yang kemarin juga sudah disampaikan. Ini ya. Jadi ini nanti harus ada pelajari satu-satu gitu ya. Ini adalah antena, oke. Terus kemudian beberapa port switch ya. 1, 2, 3 biasanya kalau router yang kecil paling cuma 1, 2. Yang 3 sebuah pelabuhan Ethernet. Pelabuhan. Ini maksudnya internet dari sumber ya, internet dari sumber. Kalau tadi ceritakan sama Mas Fatur ya, tadi ada kabel FO ya, dari mana? Dari tiang ya, dari tiang ditarik, terus kemudian dari kabel FO tersebut, terus kemudian
ditarik kembali atau dikonversi kembali jadi tabel yang kuning gitu ya. Kabel yang kuning itu ya. Kabel yang kuning itu terus kemudian biasanya nanti ke router gitu ya. Router. Nah, dari router itu nanti dibagi-bagi, bisa saja apa namanya yang satunya ke sini gitu ya. Satunya ke sini. Karena ini dari sumber ya. Jadi biasanya kalau internet dari sumber itu warnanya beda sendiri gitu ya. Tetapi ada juga beberapa router yang apa namanya tidak dikasih warna gitu ya, tidak dikasih warna atau tidak dikasih pembeda gitu ya. Biasanya apa namanya untuk sumber ya itu di port Ethernet terakhir gitu ya, biasanya gitu ya. Tapi sebenarnya bisa disetting sih, ya sebenarnya bisa disetting ya. Tapi biasanya itu di port internet Ethernet terakhir. Kalau misalkan ini sedianya 1 sampai 5 berarti di 5 ya. 1 sampai 8 di 8 gitu ya. 1 sampai 16 di 16 gitu ya. Biasanya untuk Ethernet atau kabel sumber gitu ya. Sumber pembagi atau sumber bandwidth, sumber internet itu di port yang terakhir gitu ya. Oke, ini penjelasan ya. Nah, ini koneksi kabel ke router nirkabel ya. Ini dari apa namanya? Nah, ini kalau ini kan tadi dari sumber ya, dari ISP gitu ya, dari ISP terus kemudian si komputer Anda mau mengkonekkan ke Ethernet gitu ya. Ya, ngambil satu ya, satu konektor kabel kemarin seperti Anda apa namanya? Mengkoneksikan antara laptop dengan laptop Anda ya, laptop teman Anda dengan laptop teman Anda ya gitu ya. Tapi di sini ngambilnya adalah dari komputer gitu ya, ngambil dari port ini, port yang biru, kemudian itu sangat jarang sekali komputer yang memiliki port Ethernet gitu ya. Tetapi Anda tetap harus tahu bahwa komputer kita juga ada koneksi kabel Ethernet gitu ya. Makanya kemarin saya harus menekankan Anda harus cek bagaimana cara sharing data gitu ya. Bagaimana cara sharing data. Ya. Tadi kelihatan ya? Mana tadi? Nah, ini apa namanya? Ya, kalau Anda mau sharing internet seperti ini ya, ambil dari router switch gitu ya. Terus kemudian kartu antarmuka jaringan NIC yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Ya, ini biasanya kenapa dinamakan kartu antarmuka jaringan NIC ya atau jaringan internet gitu ya. Karena kalau di komputer ya, jaringan internet atau langkat seperti ini gitu ya, kartu ya. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua, yaitu NIC bersifat fisik dan NIC bersifat logik ya, logik ya. Jadi ini yang dimaksud kartu ya. Ethernet gitu ya. Nah, ini ya, kalau di komputer kan kita bisa menambahkan atau bisa ada yang defaultnya gitu ya. Terus kemudian next ya, ini koneksi kabel Ethernet ya. Terus kemudian nah, ini terkait lapisan fisik ya. Ini ya teoris ya. Menyediakan sarana mengangkut bit yang membentuk bingkai lapisan tautan data melalui media jaringan ya. Lapisan ini menerima bingkai lengkap dari lapisan tautan data dan mengodekan sebagai serangkaian sinyal yang dikirimkan ke media lokal ya. Bit yang dikodekan yang membentuk bingkai diterima oleh perangkat akhir yang atau perangkat perantara. Maksudnya di sini adalah bit adalah data yang ditransfer atau ditransmisikan ke server ataupun ke apa namanya komputer penerima ya. Ya, seperti ini ya. Ini adalah namanya ya, ini data ya. Data ya. Terus kemudian ini segmen TCP. Ya, ini sebenarnya yang ada di protokol ya. Ini di dalam bingkai Ethernet gitu ya. Bingkai Ethernet, terus kemudian ini paket IP atau data ini dikasih IP kan gitu ya. Dikasih ya dikasih ID lah ya. Kasih alamat lah
kasih alamat gitu ya, untuk kemana gitu ya. Terus kemudian nanti diterima oleh segmen TCP ya. Terus kemudian data habis itu akan diuraikan gitu ya. Di sini ada, nah di sini ada videonya nih. Nah ini kan, kalau kita lihat di sini server atau sebenarnya klien web sedang menginginkan apa namanya ya, data terkait dengan ini Cisco ya, kalau kita lihat ya. Terus kemudian data ditransmisikan ya, terus kemudian nah data pengguna gini ya. Terus kemudian data sudah didapat, terus kemudian lapisan TCP diberikan yang segmen TCP terkait dengan network, terkait dengan apa namanya lapisan basic layer dan sebagainya. Terus kalau udah satu bingkai ini dikirim ya, menjadi, kalau kita lihat di sini menjadi data ya. Kalau kita lihat di sini menjadi data biner ya. Kenapa dibinerkan ya? Ini agar bisa dikirimkan dienkripsi gitu ya. Kalau misalkan kita bicara tentang keamanan data ya, biner itu bisa dienkripsi ya. Jadi data-data itu dikonversi ya, yang tadinya misalkan apa namanya bilangan desimal, atau kalau misalkan Anda belajar tentang konversi bilangan gitu ya, ya jadi bilangan biasa, desimal ya, terus kemudian sampai dengan bilangan biner ya, itu sampai terakhir yang harus dikirim atau yang dikirimkan oleh atau yang dikirimkan di jaringan itu biner ya. Jadi biner yang dikirimkan. Karena apa? Karena bilangan biner ini bisa apa namanya? Bisa diacak-acak gitu ya, diacaknya. Bisa diacak ya, keamanan di klien web ya. Oke, jadi ini adalah serangkaian data yang dikirimkan terus kemudian namanya dikonversi menjadi biner ya. Terus kemudian, nah baru ini periksa pemahaman Anda tujuan lapisan fisik. Nah, benar atau salah lapisan fisik hanya berkaitan dengan koneksi jaringan kabel, ya misalkan benar, misalkan, gitu ya. Kemudian, yang benar atau salah ketika sebuah frame dikodekan oleh lapisan fisik, semua bit dikirim melalui media pada saat yang bersamaan. Ketika sebuah frame dikodekan oleh bit dikirim melalui media pada saat bersamaan, ya benar ya, karena kan harus satu paket gitu ya. Terus kemudian lapisan fisik perangkat penerima meneruskan bit ke lapisan yang lebih tinggi manakah? Perangkat penerima ya meneruskan bit ke lapisan yang lebih tinggi. Penerima ya berarti di sini aplikasi ya, karena dia harus menyampaikan ke user gitu ya. Seperti PDU apa yang diterima oleh lapisan fisik untuk pengodean transmisi. Nah ini PDU apa ini? Ini konteksnya harus PDU apa? Karena di atas nggak menjelaskan terkait dengan PDU ya. Ya nggak ada. PDU apa nih? Apa yang diterima oleh lapisan fisik untuk pengodean transmisi? Segmen paket apa? Oke, kalau kita lihat di sini lapisan fisik bingkai ya, bingkai Ethernet. Oke, kalau di sini pembahasannya adalah bingkai gitu ya, pembahasannya bingkai Ethernet ya. Bisa saja nanti Anda pilih Pak bingkai gitu ya, atau paket gitu ya. Ya nanti dikirim, coba kalau berhasil ya berhasil gitu ya. Oke, nanti pokoknya ini dijawab ya, dijawab. Terus kemudian saya akan menginginkan satu-satu ya, menyampaikan satu-satu. Terus kemudian standar lapisan fisik. Pada topik sebelumnya Anda memperoleh gambaran umum tingkat tinggi tentang lapisan fisik ya, tempatnya dalam jaringan. Ya, topik ini membahas lebih dalam tentang hal-hal spesifik tentang lapisan fisik. Ya, kalau misalkan Anda masih bingung, ya, OSI, ya, OSI sebentar. OSI layer. Nah, OSI layer ya, OSI layer atau Open System Interconnection adalah model referensi jaringan yang terdiri dari 7 lapisan, ya. Lapisan fisik yaitu menentukan kecepatan, tegangan,
besaran fisik serta mengalihkan bit antar perangkat ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini ya. Tapi sebenarnya ini ilustrasi gitu ya. Ini sebenarnya ilustrasi kenapa sih ada apa namanya OC layer gitu ya. Karena dari di sini nanti dari segi aplikasi juga akan di apa namanya ya. Segi aplikasi kan untuk menampilkan datanya ya. Presentation juga apa ya? Istilahnya mempaketkan atau memaketkan kembali atau mengumpulkan kembali datanya gitu ya. Ya, kemudian session ya, terus kemudian transport ya, transport, terus kemudian network, data link, physical. Nah, di sini dijelaskan satu-satu ya. Data link layer menyediakan media menggunakan MAC address, melakukan proses error detection kalau ada error, ya, kalau ada data yang error atau ada data yang belum, ya, data link layer ini akan memberikan respon ke server untuk mengirimkan kembali, ya, dan menentukan setiap bit data menjadi format frame, ya. Jadi data link layer ini yang bertugas untuk memecah-mecah data menjadi beberapa frame, gitu ya. Terus kemudian network layer ini membuat header untuk paket dengan berisikan informasi IP. Jadi ini network layer ini yang membuat alamat gitu ya, membuat header, ya alamatnya nanti di header gitu ya, untuk paket dengan berisi informasi ya, mau ke paketnya gitu ya. Transport layer memecah data menjadi beberapa paket data yang diberi nomor urut. Nah ini ya, jadi selain data link layer ya menentukan data menjadi format ya, transport layer ini memecah data. Jadi data-data yang tadi akan disampaikan gitu ya, itu dipecah-pecah dulu ya. Nah ini ya, pecah-pecah ya. Terus kemudian apa nih, gunting-gunting. Maaf Pak, ini waktu Google Meet-nya udah kurang dari 1 menit. Oh mau mati ya? Iya. Iya iya iya. Ya udah berapa sih? 11.33 ya. Ya udah, bentar. Bentar lagi nanti ya. Panggilan akan segera berakhir. Oh iya. Ya, Sebenarnya kita ya ketikan lagi Pak. seperempat jam lagi lah ya. Oke, ya ini beberapa sudah masuk ya. Izinkan semua. Ya memang harus harus izinkan ya. Izinkan. Ini juga nanti akan saya share untuk presensi gitu ya. Oke, masih ada yang gabung lagi? Baru 17 ya. Nah, tadi sampai mana? Bergabung. 22, 23. Izinkan semua.
27. Oke, udah 27 ya. Oh, masih ada yang masuk. Oke, jadi sampai sini ya. Nah, jadi tadi ya, kita sampai OC layer. Kalau misalkan bingung apa sih OC layer gitu ya. Ya tadi ya, jadi setiap layer itu bertugas masing-masing untuk mengatur apa namanya terkait dengan pengiriman data ya. Ada yang memecah data, ada yang membuat alamat IP gitu ya, ada yang menyediakan MAC address gitu ya, ada yang menentukan kecepatan ya, kecepatan pengiriman data ya, tegangan, besaran fisik ya. Oke, serta mengalihkan bit antar perangkat. Terus kemudian di sini ada session layer, memisahkan data dalam berbagai aplikasi dan mendefinisikan sebuah koneksi ya. Memisahkan data dalam berbagai aplikasi gitu ya. Jadi ya kalau aplikasinya berbeda, dia masih bisa terhubung gitu ya. Misalkan saya di sini bukanya pakai web, nanti Anda bukanya pakai mobile gitu ya. Itu bisa saja apa namanya dikoneksikan gitu ya. Terus kemudian presentasi layar ini mentranslasikan format data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan ya. Nah, ini translasikan format data ya yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan. Terus kemudian aplikasi layar menjadi pusat interaksi antara pengguna dengan aplikasi ya. Jadi aplikasi layar ya ini browser kita, terus kemudian kalau misalkan browser kita kan menampilkan website ya. Terus kemudian ada lagi yang misalkan aplikasi mobile gitu ya yang menampilkan sama, misalkan menampilkan data yang sama ya. Misalkan Anda apa namanya, Anda kan bisa buka Shopee misalkan atau aplikasi apa Facebook atau apa Instagram dari website dan bisa juga dari aplikasi mobile gitu kan ya. Dari situ apa namanya OC layer ini ya, application layer dan presentation layer, session layer ini bekerja gitu ya. Kenapa bisa dikirimkan, datanya bisa disampaikan oleh website dan bisa juga disampaikan oleh mobile gitu ya. Jadi seperti itu ya tugas dari OC layer gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini ya, di sini standar lapisan fisik. Nah, bla 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 ini ya. Jadi nah ini ya. Ini tadi ya. Aplikasi, presentasi, sidang, sidang malah. Diterjemahkan malah jadi sidang ya. Mengangkut jaringan tautan data dan fisik ya, sama seperti tadi 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini 7 lapisan OC layer ya. Anda bisa lihat di sini ya, atau bisa lihat dari ya kalau misalkan mau kalau nggak rancu ya tetap bahasa Inggris ya, application, presentation, session, transport ya, network, data link dan physical ya. Ini karena di terjemahkan jadi ada yang namanya sidang ya. Oke, tautan data kan link data ya, jaringan ya network gitu kan ya. Mengangkut itu apa berarti? Transport ya. Mengangkut itu transport. Session di sini berarti apa ini? Sidang ya. Ya, session di sini sidang ya. Oke. Nah, dan seterusnya ini masih modul 4 ya. Ternyata banyak juga ya. Oke, ya nggak apa-apa lah. Nanti apa namanya? Alon-alon gitu ya. Nah, ada bandwidth juga ya. Oh, berarti ini tetap harus beberapa pertemuan ya sebelum kita sampai dengan final exam gitu ya. Ya udahlah nanti dikasih. Saya kasih waktu lagi ya. Karena satu modul aja ini banyak ya. Saya kira tadi tidak banyak ya, tapi ternyata banyak juga. Ini siapa yang loading-loading? Oh, masih ada yang gabung. Permisi Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Saya boleh minta waktu toleransi untuk Jumatan nggak Pak? Di sini udah 11.40 udah mau azan Pak. Oh gitu ya. Ya udah kita inilah kita selesaikan saja. Ya sudah gitu ya. Jadi ini nanti apa namanya? Tak share lagi ya terkait dengan pengerjaan ini ya. Kalau misalkan memang butuh waktu yang panjang ya kita panjangkan ya, karena saya lihat ini banyak yang harus kita bahas sedikit demi sedikit ya. Oke, nanti untuk
apa namanya, untuk presensi nanti bisa saya share di grup gitu aja ya. Oke, ya untuk pertemuan kali ini mungkin itu dulu ya. Kita juga ketabrak Jumatan ya. Oke, nanti saya share aja untuk QR code presentasi ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.